wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast kami. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda sekalian di hari yang bahagia ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang tentang tempat wisata yang ada di Lamongan, terkhususnya di wilayah Sugio. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya sudah ditemani seorang narasumber yang kebetulan dia adalah teman saya sendiri. Selamat datang Mbak Ayu, senang sekali bisa menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih, senang juga dapat diundang di podcast ini. Bagaimana kabarnya Mbak Ayu? Apa sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Mbak Ayu, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang wisata yang ada di Lamongan dan sisi lain dari wisata tersebut. Hari ini kita akan berbincang tentang wisata yang kebetulan dekat sekali ya dengan tempat tinggalnya Mbak Ayu. Iya. Itu wisatanya namanya Waduk Gondang ya. Sebagai warga Sugio yang dekat dengan Waduk Gondang, bisa nggak sih Mbak Ayu ceritakan sedikit tentang Waduk Gondang? Apa sih sebenarnya Waduk Gondang itu Mbak? Baik, Waduk Gondang sendiri adalah waduk yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto pada 4 April 1987. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai tempat penampungan air yang dipakai untuk sistem irigasi masyarakat Lamongan. Wah, ternyata Waduk Gondang itu sudah lama ya diresmikannya. Lalu bagaimana sih ceritanya Mbak Waduk kok bisa dijadikan tempat wisata? Karena pada masa abad ke-10 hingga abad ke-15, Desa Gondang dan Sungai Gondang yang hilang menjadi pusat perdagangan masa kuno di wilayah pedalaman Lamongan. Jadi seiring perkembangan, selain menjadi penampungan air untuk irigasi, Waduk Gondang kini juga menjadi salah satu lokasi wisata. Di sini ada wahana permainan dan mini zoo. Saat ini juga ada pengembangan fasilitas di atas tanah kurang lebih 5 hektar sebagai tempat perkemahan outbound, permainan anak, dan tempat kuliner sebagai pendukung daya tarik objek wisata tersebut. Baik, ternyata sangat luas sekali ya Waduk Gondang ini Mbak. Kira-kira apa aja ya Mbak daya tarik yang ada di Waduk Gondang sehingga mungkin penonton dan teman-teman dapat berkunjung dan tertarik untuk ke sana? Karena di Waduk Gondang ini tempatnya cukup luas dan strategis, mungkin jika teman-teman ingin berkunjung atau mengadakan acara semi outdoor bisa berkunjung ke sana. Oh iya Mbak, katanya di Waduk Gondang ini juga ada cerita mistisnya ya. Kira-kira bisa nggak sih Mbak Ayu menceritakan sedikit tentang cerita tersebut? Baik, meskipun kedalamannya cuma 9 meter, tapi ada tempat tertentu waduk ini terdapat lumpur penghisap. Keberadaannya lumpur penghisap ini yang katanya sanggup menenggelamkan orang ahli berenang sekalipun. Lumpur atau pasir penghisap bukan sekedar mitos, keberadaannya benar-benar ada. Cukup seram sekali ya cerita mistis yang terkandung di Waduk Gondang itu sendiri. Baik Mbak, kira-kira berapa sih jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya ke sana? Untuk 4 tahun ke belakang ini belum bisa dipastikan untuk jumlah pengunjungnya. Namun data terakhir yang saya ketahui di tahun 2021 jumlah wisatawannya mencapai 48.000 bahkan lebih. Wah, ternyata banyak sekali ya pengunjung yang datang ke waduk tersebut. Ternyata waduk itu bisa dijadikan tempat wisata dan menarik minat banyak pengunjung. Oh ya, berapa sih Mbak tarif untuk masuk ke Waduk Gondang? Tiket masuk ke wisata Waduk Gondang hanya dikenakan biaya Rp5.000 saja per orangnya. Wah, murah sekali ya untuk masuk ke wilayah tersebut. Baik, setelah mendengar cerita dari Mbak Ayu, ini sepertinya saya tertarik nih untuk berkunjung ke Waduk Gondang. Kira-kira penonton dan teman-teman berminat nggak sih untuk mendatangi tempat tersebut? Baik, terima kasih waktunya untuk Mbak Ayu yang telah bercerita di podcast kami.
Nah teman-teman, itu tadi cerita dari narasumber kita mengenai wisata yang ada di Lamongan, terkhususnya di wilayah Sugiyo, yaitu Waduk Ngondang, yang dimana sebagai tempat wisata dan juga merupakan tempat yang ternyata memiliki cerita mistis di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir, dan saya berterima kasih kepada Mbak Ayu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita di podcast ini. Sama-sama, saya juga senang dapat berbagi cerita di sini. Kami juga mohon maaf jika ada tingkah laku atau perkataan kami yang kurang berkenan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.